Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan dan keberkahan dalam hidup jika seseorang dalam setiap aktivitasnya hanya bersandar pada usahanya saja, tanpa menyandarkan dirinya pada Allah. Orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang tidak bertawakal kepada Allah, dan tidak pula disebut sebagai seorang mukmin dalam arti yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran Surah Al-Anfal ayat 2-4. Tawakal kepada Allah akan menambah kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih barakah. Karena tawakal adalah salah satu sifat agung yang sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana yang difirmankannya oleh Allah, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin," yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Setiap orang yang hanya bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, memberi petunjuk, memberi kebutuhan mereka, dan menjaga mereka dari golongan syaitan. Hal itu sebagaimana firman Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh," yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa ukita wa tanaha anhu syaitan," yang artinya barang siapa berucap
Maksudnya ketika keluar dari rumahnya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka akan dikatakan kepadanya, engkau telah diberikan petunjuk, dicukupi, dilindungi, dan diselamatkan dari godaannya syaitan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan lainnya. Abu Daud menambahkan dengan lafaz, syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana kau dapat menghadapi orang yang telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dilindungi? Sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah adalah tidak memerlukan sarana sebab apapun, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu min ummatil jannata sab'una 'alaban bighairi hisabin, summa qala humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastariquna wa la yaqtawuna wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya umatku akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Beliau kemudian bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak bertadhayyur, tidak meramal, dan tidak menusukkan besi ketika terkena penyakit, dan mereka yang bertawakal kepada Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi. Di dalamnya juga terdapat penambahan, pada setiap 1.000 orang terdapat 70.000, dan 3 kelompok dari beberapa kelompoknya dikatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Dari Albani menganggapnya adalah hasan. Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah sikap yang paling afdal, apakah berobat manakala terkena suatu penyakit ataukah hanya bertawakal kepada Allah. Mengenai hal ini ada 2 pendapat yang masyhur. Imam Ahmad berpendapat bahwa bertawakal bagi orang yang mampu menahan rasa sakit adalah sikap yang dianggap lebih afdal, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganggap bahwa berobat lebih baik, berdalil bahwa Rasulullah SAW sendiri biasa mengobati penyakit beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melakukan apapun kecuali yang paling afdal bagi beliau. Hadis tersebut dicontohkan sebagai bentuk perdukunan atau peramalan yang dibenci karena dikhawatirkan membawa kepada kemusyrikan. Dalil hadis tersebut dibarengi dengan sikap pengobatan dengan menancapkan besi dan bertadhayyur, sedangkan keduanya adalah perbuatan yang dibenci. Imam Al-Ghazali berkata, meninggalkan pengobatan terkadang lebih afdal di saat-saat tertentu, dan melakukan pengobatan terkadang lebih afdal pada saat tertentu pula. Sesungguhnya hal itu berbeda sesuai dengan kondisi kepribadian setiap individu dan niat masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.